Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang berasal dari Universitas Mercu Buana akan membagikan informasi serta ilmu mengenai PPN dan faktur pajak. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 yang terlibat atas penyusunan materi kali ini. Di antaranya, yang pertama, Haure Syafiqoh dengan NIM 431 200 10 380. Dan yang kedua, Muhammad Yusri Huda dengan NIM 431 200 10 280. Dan yang ketiga, Muhammad Mubaris Perisai dengan NIM 431 200 10 356. Dan yang keempat, Rosa Bandini Oktaviani dengan NIM 431 200 10 450. Dan yang terakhir, Zarifa Putri Risti dengan NIM 431 200 10 431. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu PPN. Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha yang mendapat status PKP atau pengusaha kena pajak. Pengenaan PPN atas nilai tambah barang kena pajak atau jasa kena pajak diserahkan kepada pengusaha kena pajak, dan nilai tambah ini merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok. Lalu terdapat 3 metode besarnya pajak terutang atas nilai tambah. Yang pertama itu addition method, yaitu PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah dengan syarat memiliki pembukaan yang tertib dan rinci tentang biaya pengeluaran. Yang kedua, subtraction method, yaitu PPN terutang dihitung dari tarif kali seluruh antara harga penjumlahan dengan harga pembelian. Dan yang ketiga, credit method, dengan cara mencari selisih antara pajak yang dibayarkan saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Dan hasil pada metode ini biasanya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang oleh PPN. Lalu mengenai karakteristik PPN atau yang biasa dikenal dengan legal character, terdapat 7 poin, diantaranya yang pertama, PPN sebagai pajak objektif. Yang kedua, PPN sebagai pajak tidak langsung di mana dapat dialihkan kepada pihak lain tetapi tanggung jawab penyetoran tidak berada pada penanggung pajak. Dan yang ketiga, pemungutan PPN bersifat multi-stage tax, yaitu pemungutan pada setiap pajak mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Dan yang keempat, PPN dipungut menggunakan faktur pajak. Yang kelima, PPN bersifat netral dikenakan atas konsumsi pajak atau jasa serta menggunakan prinsip tempat tujuan. Dan yang keenam, PPN tidak menimbulkan pajak ganda. Serta yang ketujuh, PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang atau jasa kena pajak atas konsumsi dalam negeri. Lalu mengenai barang kena pajak atau yang bisa disebut dengan BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya bisa seperti barang yang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Antara lain yang pertama, barang berwujud atau tidak, ya seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Selanjutnya, barang tidak kena pajak diantaranya adalah yang pertama, barang hasil pertambangan seperti minyak mentah, gas bumi yang bukan LPG, panas bumi, abses, buku tulis, batu setengah permata, batu apung, batu permata, marmer, nitrat, pasir kuarsa, magnesfit, fosfat, tanah liat, tawas, batu bara, biji perak, dan lain-lain. Lalu, yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, susu, buah-buahan, sayuran, makanan, minuman yang di restoran, hotel, ataupun jasa catering, lalu uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya yang jasa yang kena pajak atau yang bisa disebut dengan JKP, yaitu kegiatan pelayanan yang berdasarkan perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak untuk dipakai, termasuk jasa yang menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atau atas petunjuk pemesanan, dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PEPNBM. Yang termasuk JKP diantaranya, yang pertama jasa pelayanan kesehatan medis, yang kedua jasa pelayanan sosial, yang ketiga jasa pengiriman perangko atau surat, yang keempat jasa asuransi, yang kelima jasa keuangan, yang keenam jasa pengiriman uang dengan wesel pos, yang ketujuh jasa pendidikan, dan yang kedelapan adalah jasa keagamaan. Sedangkan untuk jasa tidak kena pajak diantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, lalu jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pemadam, pertolongan kecelakaan, rehabilitasi, dan lain-lain.
Lalu jasa pengiriman surat dengan perangko, juga jasa keuangan berupa giro, deposit berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan yang lain. Lalu jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, seperti IMB, SIUP, NPWP, dan KTP. Lalu jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Objek pajak pertambahan nilai. 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pambean yang dilakukan pengusaha. Syarat sebagai berikut. Barang berwujud merupakan BKP. Barang tak berwujud merupakan BKP tidak berwujud. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pambean dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. 2. Impor barang kena pajak, di mana dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pambean yang dilakukan pengusaha. Syarat sebagai berikut. Jasa merupakan JKP. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pambean dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pambean yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pambean di dalam daerah pambean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengertian barang tidak berwujud. Hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, paten, merek, karya ilmiah, rencana, model, desain, dan lain-lain. Hak menggunakan peralatan industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Pemberian bantuan atau perlengkapan tambahan pada poin A, B, dan C. Hak penggunaan film gambar hidup, film atau pita video siaran televisi, pita suara untuk radio, dan pelepasan seluruh atau sebagian hak berkenaan atau hak kekayaan sebagaimana di atas. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian nilai ekspor atau impor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang. Tarif PPN. Tarif PPN 10% berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar golongan barang dan jasa dengan tarif yang berbeda. Tarif PPN ekspor barang pajak 0%. Pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dikenakan atau konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pambean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pambean dikenakan tarif 0%, tetapi bukan berarti pembebasan PPN, tetapi barang tersebut telah dikreditkan. Cara menghitung PPN. Cara menghitung pajak pertambahan nilai ialah dengan mengkali 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak. PPN yang terutang sama dengan tarif PPN dikali dasar. Contoh, PT Sentausa sebagai pengusaha kena pajak melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian 20 juta rupiah. Maka pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 10% dikali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Jadi, pajak pertambahan nilai sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak yaitu PT Sentausa. Apabila PPN menjadi bagian dari harga PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP. Namun, apabila penyerahan BKP menjadi bagian dari harga BKP, maka 10/10 ditambah T dikali harga BKP. Contoh soal, harga PPN sama dengan 1.100.000.000. Maka PPN terutangnya adalah 10
per 110 dikali 1 miliar 100 juta sama dengan 100 juta. PPN sebagai kredit pajak. Dalam pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM telah diatur bahwa pajak masukan dalam suatu pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Kemungkinan pajak keluaran dalam suatu masa pajak nihil, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar PKP. Demikian sebaliknya. Lalu ada SPT masa PPN. Orientasi pembahasan ditunjukkan pada SPT masa PPN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 44 /PJ /2010 diubah dengan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 11 /PJ /2013 dan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 45 /PJ /2010 mengelompokkan SPT masa PPN menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama SPT masa PPN 1111DM yaitu untuk PKP pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dan yang kedua SPT masa PPN 1111 yaitu PKP lainnya. Selanjutnya penyerahan barang kena pajak atau BKP. Pengertian penyerahan yaitu sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya seperti karena konsiensi. Penyerahan barang kena pajak sesuai Undang-Undang PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A adalah yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Kedua, penyerahan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa, beli, dan perjanjian leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang atau komisioner, perantara, atau melalui juru lelang atau ditunjuk pemerintah. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, BKP berupa persediaan dan atau aset menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP secara konsiensi. Dan yang terakhir, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penyerahannya langsung dari PKP kepada pihak BKP. Lalu penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Pengaturan pasal 4 Undang-Undang PPN dan PPNBM untuk penyerahan JKP dikenakan atas: pertama, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, pemanfaatan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ketiga, ekspor JKP oleh PKP dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh PKP melakukan ekspor BKP berwujud. Lalu ada faktur pajak, pajak masukan, dan pajak keluaran. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lalu pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Lalu pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP.
Lalu ada jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak keluaran. Dokumen jenis ini dibuat saat terjadi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tergolong barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan. Faktur jenis ini dibuat ketika penjual kena pajak melakukan pembelian barang atau jasa dari pengusaha kena pajak lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti. Jika terdapat kesalahan pada pengisian faktur sebelumnya yang telah terbit, maka disinilah tujuan faktur ini dibuat. Faktur pajak gabungan. Di dalam dokumen faktur ini memuat seluruh faktur atas penjualan barang atau jasa kena pajak selama 1 bulan. Yang kelima, faktur pajak digunggung. Jenis faktur ini hanya dibuat oleh pedagang eceran sehingga tidak disebutkan nama pembeli dan penjual beserta tanda tangannya. Yang keenam, faktur pajak cacat. Dikatakan cacat karena ketika dalam faktur pajak tidak dijelaskan nama maupun kode seri. Faktur yang cacat dapat diganti dengan mengeluarkan faktur pajak pengganti. Yang terakhir, faktur pajak batal. Ketika terjadi pembatalan transaksi di kemudian hari, maka pengusaha wajib membuat pembetulan faktur. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian NPWP, maka faktur juga bisa dikatakan batal. Fungsi faktur pajak. Yang pertama ada sebagai bukti pungutan atau penyetoran pajak hingga pelaporan SPT masa PPN atau sebagai sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan pajak masukan. Yang kedua, bukti ketaatan hukum sang pengusaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan faktur pajak. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh DJP. Dengan demikian, PKP sesuai dengan UU PPN dan PPNBM wajib membuat faktur pajak untuk setiap. Yang pertama, penyerahan BKP dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau F dan atau pasal 16D UU PPN dan PPNBM. Yaitu penyerahan JKP dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, ekspor BKP tidak berwujud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, lalu yang terakhir, ekspor JKP dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Lalu selanjutnya, jika dikatakan pada prinsip pembuatan faktur pajak dibuat saat penyerahan atau penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan, secara terperinci faktur pajak harus dibuat sesuai dengan UU PPN dan PPNBM dan Peraturan DJP nomor 13/PJ/2010, yaitu yang pertama saat penyerahan BKP dan atau JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan tahap pekerjaan atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN. Dan yang terakhir, saat lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sebagai bentuk pengecualian terhadap saat pembayaran faktur pajak. PKP dapat membuat faktur pajak meliputi seluruh penyerahan pembelian BKP atau JKP yang sama selama 1 bulan. Hal ini untuk meringankan beban administrasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi dalam mata uang asing. Apabila ternyata pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka besarnya pajak terutang dikonversikan dalam rupiah dengan kurs menurut keputusan Menteri Keuangan saat pembuatan faktur pajak. Sama halnya dengan pemungutan PPN harus dikonversikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak masukan yang tidak dapat. Pengeluaran diatur dalam pasal 9 ayat 8 UU PPN dan PPNBM. Pajak masukan yang tidak dapat dikredit yaitu yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali apabila barang kena pajak tersebut merupakan barang dagang atau untuk dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya. Yang keempat,
Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau bermanfaat jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang keenam, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai faktur pajak. Yang ketujuh, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau bermanfaat jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN. Yang kedelapan, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Lalu saya akan memberikan contoh soal pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dalam surat pemberitahuan, masa dilaporkan pajak keluaran Rp 10 juta, pajak masukan Rp 8 juta. Dari pajak pemeriksaan diketahui pajak keluaran 15 juta, pajak masukan 11 juta. Dalam hal ini, pajak masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar 11 juta, tetapi sebesar 8 juta, dengan sesuai dengan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa. Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan pajak keluaran 15 juta, pajak masukan 8 juta dikurang keluaran bayar menurut hasil yaitu 7 juta dari pengurangan pajak keluaran dan pajak masukan. Lalu selanjutnya kurang bayar menurut surat pemerintah atau SPT, surat pemberitahuan atau SPT dikurang dan mendapatkan hasil yang masih kurang dibayar adalah 5 juta. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Namun terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selama-lamanya 3 bulan setelah berakhiran masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Apabila saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan pengusaha kena pajak, tetapi faktur pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, pajak masukannya yang faktur pajaknya belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak diterima faktur pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh soal pengkreditan pajak masukan. Soal 1. Pada bulan Agustus 2010, pengusaha kena pajak inisial A untuk masa pajak Januari 2010 dengan Juni 2010. Perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak seluruhnya sejumlah 350 juta yang telah dicatat dalam pembukuan pengusahaan kena pajak. Dari jumlah tersebut, maka pertama, perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang telah ada faktur pajaknya sejumlah 320 juta. Yang kedua, perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang belum ada faktur pajaknya sebesar 30 juta, termasuk pajak masukannya sebesar 3 juta. Apabila faktur pajak yang terlambat diterima atau belum diterima tersebut baru diterima pada masa pajak pada bulan September 2010, maka pajak masukan sebesar 3 juta tersebut dapat dikreditkan pada masa bulan September 2010.
Selanjutnya, pengertian faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang disebut PKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Pembuatan faktur pajak keluaran ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem perpajakan di Indonesia, di mana pada sejak tahun 1983, sistem pelaporan perpajakan di Indonesia telah menggunakan sistem self-assessment dan mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara mandiri. Peruntukan faktur pajak keluaran. Dalam regulasi yang ada, faktur pajak keluaran dibuat oleh pihak penjual untuk diberikan kepada pihak pembeli. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, faktur pajak ini dibuat dalam rangka menjadi bukti bahwa transaksi yang dilakukan telah melibatkan perhitungan pajak pertambahan nilai, sehingga kewajiban wajib pajak baik penjual maupun pembeli telah terlaksana dalam hal perhitungan dan pelaporan. Untuk pembayaran sendiri, sebenarnya pajak pertambahan nilai atau PPN tidak dibayarkan secara langsung oleh pengusaha kena pajak. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. Artinya, yang dibebani tanggung jawab untuk membayar pajak jenis ini adalah konsumen terakhir atau konsumen akhir. PKP selanjutnya hanya melakukan perhitungan serta pelaporan saja yang diwujudkan dalam berkas faktur pajak. Faktur pajak ini sendiri diserahkan ketika Anda melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ketika Anda menerima pembayaran atau ketika pembayaran termin serta saat lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang ada. Selanjutnya, kapan faktur pajak dibuat? Faktur pajak keluaran wajib dibuat ketika yang pertama, penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, penerimaan pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP. Ketiga, pembayaran termin sebagai syarat penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Keempat, faktur pajak keluaran wajib dibuat ketika saat-saat lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Demikian akhir presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua.